Assalamualaikum, balik lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya mau memasang yang namanya tabokan karburator nih. Bisa dilihat teman-teman, ini untuk bentukannya kayak gini ya. Ini adalah tabokan buat Kawasaki Ninja RR ya teman-teman. Ini kenapa saya pasang ini, karena ini khusus untuk karbu yang memang open filter ya teman-teman. Jadi harus pakai tabokan yang model kayak gini. Ini bahannya akrilik ya teman-teman, jadi lumayan cukup elastis dan kuat ya. Jadi ini bukan kaca ya, dan juga bukan plastik yang mudah pecah ya. Dan ini anti panas tentunya ya teman-teman. Dan ini bisa dilihat nih, tangkinya sudah saya lepas juga si Ninja. Dan ini bisa dilihat nih posisi karbunya nih, karena kan kemarin saya udah pasang ini apa namanya, Velocity ya teman-teman nih. Jadi ketika pasang Velocity kayak gini ya teman-teman, jadi ya nggak bisa pakai filter ya. Jadi ini biarkan open kayak gini. Jadi nanti harus pakai tabokan ya. Kenapa pakai tabokan? Karena ya biar karbunya nggak mudah kotor ya. Terus apa namanya, khawatir saat nyuci, apalagi cuci steam ya, itu air masuk ke sini atau debu-debu atau kotoran masuk sini kan bahaya ya teman-teman. Jadi dibutuhkan tabokan yang kayak gini ya. Nah di sini bisa dilihat ini tabokannya udah ada bolongannya kayak gini modelnya. Ini buat selang bensin ya teman-teman. Dan ini bolongan yang kecil-kecil kayak gini, ini buat tripet ya. Nanti diposisikan aja teman-teman. Sebentar, saya ambil posisi dulu, kayaknya harus pindah posisi, susah kalau dari sini. Nah dari sini teman-teman nih, biar kelihatan ya. Nah bisa dilihat teman-teman, kan posisinya kayak gini ya. Nah ini nanti posisinya kayak gini nih. Nanti dirapi-rapiin ini kayak selang-selang dan kabelnya juga ya teman-teman. Nah supaya ini bisa pas dan masuk, mudah-mudahan ini presisi. Nah ini ada selang bensinnya, ini kan ada bolongannya nih sebelah sini tuh. Ini buat selang bensinnya ya, masuk sini. Nah kayak gini kita tekan aja ke bawah sambil dirapiin kabel-kabelnya supaya nggak nyangkut ya teman-teman, dipas-pasin aja. Oke, kayak gini, simple, mudah cara pasangnya, cuma gitu doang teman-teman. Tinggal di repeat aja nanti. Nih, bisa dilihat. Jadi terlindungi ya teman-teman. Nanti ini mau saya posisikan lagi untuk kabel-kabelnya. Nanti mau saya repeat-repeatin, tapi sebelum itu ada sesuatu hal yang sangat-sangat penting teman-teman. Ini kalau mau nyeting-nyeting angin atau langsam itu pasti susah karena kehalang tabokan. Masa untuk setting angin aja kita harus bongkar apa namanya, tangki ya. Jadi ini tabokan masih belum apa ya, belum PNP banget nih. Ini sudah saya tandain juga nih, bisa dilihat teman-teman. Nah ini sudah saya kasih spidol sengaja. Ini yang hitam ini nanti mau saya lubangin ya teman-teman, tapi jangan langsung dibor, takutnya retak. Nanti pakai solder aja dulu ya teman-teman, baru dirapiin ya, buat nanti nyeting angin sama langsam. Karena beda karbu beda posisi teman-teman ya. Nih untuk PWK 30 ini sebelah kiri, bahkan ada yang anginnya itu kalau yang ori di sebelah kanan ya teman-teman nih. Ini dia nih untuk lubangnya ya, tapi ini nggak tahu presisi, nggak tahu nggak juga. Jadi kita harus bikin lubang yang baru sesuaikan dengan posisi apa namanya, setelan angin dan setelan stasionernya teman-teman. Jadi ini mau saya lubangin dulu, oke, baru kita pasang dan repeatin semuanya. Oke teman-teman, lanjut ya. Ini saya udah siapin solder juga, nggak langsung dibor ya, dan juga ada beberapa mata bor ya buat ngelubangin ini ya. Nah ini soldernya udah panas apa belum ya, saya nggak tahu. Ini harus pas sih posisinya ya kalau mau presisi nih. Ini sudah saya tandain, udah saya ukur-ukur juga, mudah-mudahan pas sih teman-teman. Oke, sekarang saya mulai lubangin. Nanti digedein dikit-dikit pakai bor ya. Nah ini kan pakai solder dulu, khawatirnya retak, itu aja sih teman-teman. Mudah aja nih pakai solder udah langsung bolong nih, karena ini cukup tebal nih simikanya, mungkin sekitar berapa mili ya ini, ada kali 3 sampai 4 mili ya. Nah ini kan udah bolong tuh. Nah kayak gini ya. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, ini harus diposisikan lagi tuh. Udah bolong ya, baru satu yang bolong. Tadinya mau dibikin bolong 2, cuma kasih lebar aja dah ke samping biar lebih mudah juga. Nanti dicobain dulu satu bolongan kayak gimana, jadi jangan langsung gede ya teman-teman. Oke, sip kayak gitu. Nah ini kan udah bolong, nah bolong kecil. Nah sekarang tinggal apa namanya, kita ngebor ya. Kita pasang bor yang paling kecil dulu, nggak tahu nih ukurannya berapa. Oke, kita pasang dulu bornya.
Nah kayak gini ya teman-teman. Oke, sip. Nah ini bisa dilihat, ini kebetulan saya punya impactnya buat ngebor juga bisa. Nah kecepatan yang ringan saja ya teman-teman. Nah ini tanda panahnya kebor buat ngebor. Sip. Nah sip ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini udah ada cerahnya, pelan-pelan aja. Nah kayak gini teman-teman, pelan-pelan. Nah udah nembus kan. Nah ini baru satu, yang penting bisa masuk obeng setting aja teman-teman. Oke sip, tinggal dicoba-coba aja teman-teman ya. Saya pas-pasin dulu ke motor. Nanti kalau udah jadi, ini bolongan udah pas, kita pasang. Oke teman-teman, tadi untuk proses pengeboran sudah selesai nih. Posisinya di mana tadi yang bekasnya? Nah ini nih. Nah ini saya bolongin kayak gini ya teman-teman, buat nyeting doang biar nggak susah nih. Obeng settingnya kayak gini ya teman-teman. Yang penting masuk ya buat nyeting-nyeting. Sekarang saya mau posisikan untuk apa namanya, tabokannya ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang tinggal posisikan aja kayak gini ya teman-teman. Si tabokannya hati-hati untuk kabel-kabelnya, jangan sampai salah posisi ya teman-teman. Nah kayak gini aja. Oke sip, tinggal di repeat aja kalau udah diposisikan ya teman-teman. Nah ini kabel selang bensinnya ya. Oke sip, kayak gini ya teman-teman. Nih bisa dilihat dari atas. Nah kayak gini ya teman-teman untuk tampilannya. Sekarang saya mau repeat dulu sebentar. Nah ini dia repeatnya atau kabel tis ya teman-teman nih. Siapin aja secukupnya 4 ya, cukup. Ini buat ngencengin si apa namanya, si tabokannya biar enggak berubah posisinya ya teman-teman. Ini udah disiapin lubangnya dari sana ya teman-teman. Saya repetin dulu ya teman-teman. Nah kayak gini teman-teman ya. Maaf kalau misalkan agak gelap nih cuacanya, karena lagi mendung habis hujan. Nah kayak gini teman-teman, dirapiin aja ya. Oh iya, tes dulu sebelum dikencengin ini apa namanya, si repeatnya. Kita tes dulu pas apa enggak lubang kabel settingnya ya. Nah ini mau saya coba dulu ya teman-teman, apakah pas ke posisi langsam dan juga setelan anginnya. Kebetulan ini yang PWK 30 cukup deket ya. Jadi satu posisi antara settingan angin dan juga settingan langsam. Oke, sudah pas ya. Nih bisa dilihat teman-teman tuh. Kelihatan nggak? Agak susah ya. Nah ini udah bisa ya menjangkau posisinya. Jadi ini bisa fleksibel ya, karena obengnya yang kecil untuk settingan. Kalau udah pas tinggal di repeat aja teman-teman. Oke teman-teman, untuk kabel tisnya sudah terpasang dengan rapih nih, bisa dilihat ya kayak gini. Oke, saya pasang 3, ini udah cukup kuat ya teman-teman. Nih, jadi kayak gini ya tampilannya teman-teman tuh. Jadi ini nggak mudah terciprat air, jadi aman ya si karburatornya, karena ini pakai velocity ya, nggak pakai filter udara. Jadi nah kayak gini ya tampilannya, udah lumayan rapi lah ya. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu aja video di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pemasangan tabokan pada Kawasaki Ninja RR ya teman-teman. Tinggal pasang tangki aja. Oke, terima kasih buat yang udah nyimak, yang udah nontonin. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum.